warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbi wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ada pendekatan kasih sayang. Hadirin, nasihat pertama yang disampaikan Luqman Al-Hakim. Ada juga yang tidak bakat, namanya bakat ya. Kalau ceritanya Abu Nawas itu kan ya, dapat bagian banyak. Orang Arab, orang Pakistan, orang India. Yang rumahnya jauh dari Timur Tengah, ya dapatnya di pinggir-pinggir begini. Tapi itu guyonan, tidak ada yang serius. Ada orang sholat sambil lus-lus jenggotnya. Ada lau khosya'a qalbuhu la khosya'a jawarihu. Orang ini sekira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para jamaah rahimakumullah, marilah bersama-sama kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Pagi hari yang berbahagia ini Allah masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap untuk istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa 3 nasihat Luqman Al-Hakim yang diabadikan Allah di dalam kitab sucinya semuanya diawali dengan kata-kata ya bunayya, yang secara harfiah maknanya adalah hai putraku, hai anakku. Dalam bahasa Arab, anak secara umum itu disebut walad, jamaknya aulad. Tapi kalau anak laki ibnun, anakku menjadi ibni. Kalau anak perempuan bintun, anakku perempuan binti. Nah, ya ibni tadi bisa dirubah dalam bentuk mungil atau tasghir menjadi ya bunayya. Sehingga di dalam kata-kata ya bunayya terkandung unsur kasih sayang, baik dalam hal metode penyampaian ataupun materi yang disampaikan. Ada pendekatan kasih sayang. Hadirin, nasihat pertama yang disampaikan Luqman Al-Hakim adalah ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Yang kedua, ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Yang ketiga, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Nah, yang akan kita kaji pada pagi hari ini adalah nasihat Luqman Al-Hakim yang ketiga, yakni ya bunayya aqimis shalah dan seterusnya. Dalam nasihat itu Luqman Al-Hakim mengatakan ya bunayya, duhai putraku, aqimis shalah, tegakkanlah salat.
Wa'mur bil ma'rufi, perintahkanlah orang lakukan kebaikan. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah orang dari kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas musibah-musibah yang menimpamu. Karena orang tegakkan sholat, orang al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, pasti banyak tantangannya. Inna dzalika, sesungguhnya yang demikian itu, inna dzalika, ya setuhune mengkono aqimis shalah, al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, kemudian sabar atas berbagai macam musibah tadi, min azmil umur, ya termasuk urusan perkara yang harus dipegang sungguh-sungguh. Pernah kami ceritakan ya tentang doa Nabi Ibrahim, surat 14 atau surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Menceritakan perjuangan Nabi Ibrahim membuka satu kampung di sebuah lembah gersang yang tidak ada tanaman di lembah Arabia yang sekarang kita kenal sebagai Makkah, atau dalam bahasa Al-Quran juga disebut Bakkah. Dalam kondisi yang sedemikian memprihatinkannya, menderita, miskin dan melarat, Nabi Ibrahim minta kepada Allah. Dari 3 macam permintaan, yang pertama kali beliau minta kepada Allah agar anak keturunannya diberi anugerah kemampuan menegakkan sholat. Padahal umumnya kalau orang itu melarat pasti minta kepada Tuhan kekayaan. Kalau orang itu menderita minta kepada Allah kemakmuran. Orang banyak utang minta kepada Allah bisa melunasi utang-utangnya. Orang sakit minta kepada Allah disembuhkan penyakitnya. Sehingga kita tahu arti penting dari istilah iqamatus shalah atau menegakkan sholat. Kenapa Nabi Ibrahim memprioritaskan atau menomorsatukan doa itu di dalam rangkaian doa-doanya tadi. Kemudian para ulama menjelaskan perintah sholat di dalam Al-Quran semuanya menggunakan diksi atau pilihan kata aqama yuqimu iqamatan aqim, menegakkan. Bukan fa'ala yaf'alu fa'lan if'al, mengerjakan. Aqimis shalah bukan if'alis shalah, yuqimunas shalah bukan yaf'alunas shalah, taf'alunas shalah, enggak. Ya setidaknya yang kita baca tadi, ya bunayya aqimis shalah, atau doa Nabi Ibrahim Rabbana liyuqimus shalah, tentu ada maksudnya, tentu ada hikmahnya di balik diksi atau pilihan kata aqimis shalah bukan if'alis shalah. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya Shaffatut Tafasir mengatakan di balik kata-kata aqimis shalah tadi tersimpan 3 macam muhafadzah atau pemeliharaan. Ada perintah juga untuk memelihara 3 hal kaitannya dengan sholat. Pertama adalah muhafadzatun li awqatiha, kedua muhafadzatun bi khusyu'iha, ketiga muhafadzatun li adabiha, menjaga ketepatan waktunya, menjaga kekhusyuannya, dan menjaga adab atau tata keramanya. Memang waktu sholat itu kan panjang,
Makanya Pak, dalam kajian fikih dikatakan ada al-waqtul mukhtar, ada al-waqtul jawaz, ada waktu ideal, ada waktu di mana seseorang masih dibolehkan melaksanakannya. Sholat isya misalnya, ya begitu datang waktunya dianjurkan untuk melaksanakan. Tapi waktu jawaznya ya panjang ya, sampai masuknya waktu subuh. Tapi Nabi SAW menjelaskan bahwa laksanakan sholat di awal waktu itu memiliki banyak keutamaan. Laha fadail, ia memiliki banyak fadilah. Salah satunya adalah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ia datang kepada Nabi menanyakan satu hal, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Duhai Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu ala waktiha. Nabi mengatakan salat yang dilaksanakan tepat pada waktunya. Tsumma ayyu. Kemudian ditanyakan lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Nabi mengatakan berbakti pada dua orang tua. Qala tsumma ayyu. Ditanyakan lagi oleh Ibnu Mas'ud, kemudian apa? Nabi menjawab, al jihad fi sabilillah, berjuang pada jalan Allah. As-salatu ala waktiha tadi disebut oleh Nabi SAW pada urutan pertama, karena itu adalah manifestasi dari bakti kita kepada Allahu Rabbul Alamin. Baru kemudian birrul walidain, bakti kita kepada dua orang tua kita. Baru jihad fi sabilillah, berjuang pada jalan Allah dengan segala macam penjabarannya itu. Sehingga dijelaskan juga oleh para ulama bahwa menjalankan sholat di awal waktu bisa menjadi sumber inspirasi, bahkan spirit, semangat untuk melaksanakan amal soleh yang lainnya. Nah, sekarang kita bicara tentang adab sholat. Lis sholati adabun katsiratun minha. Sholat memiliki adab atau tata krama yang banyak. Di antaranya satu, al khusyu'u wa khudurul qalbi, khusyuk dan kehadiran hati. Dijelaskan oleh para ulama, al khusyu'u itu adalah hening, tenang, yakin, percaya diri. Seseorang dikatakan sholatnya khusyuk kalau sholatnya hening, tenang, gak umek aja. Kemudian yakin, percaya diri, sholatnya diterima oleh Allah. Kita katakan orang itu doanya khusyuk kalau ia berdoa dengan hening, tenang, yakin, percaya diri bahwa doanya dikabulkan oleh Allah. Malah haram hukumnya kalau seseorang pesimistis dalam doanya. Sehingga Nabi melarang orang dalam doanya itu menggunakan redaksi-redaksi yang menggambarkan dangkalnya keyakinan. Nabi bilang, kamu jangan berdoa dengan redaksi in syi'ta. Ya Allah, menawi jenengan kersa nggih, mohon doa kami dikabulkan. Sekiranya mboten kersa ya ndak apa-apa. Ndak boleh itu. Karena menggambarkan dangkalnya keyakinannya. Wa khudurul qalbi, dan hadirnya hati. Apa maksudnya? Wa hiya min ahamil umuri allati yajibu mura'atuha. Itu adalah urusan-urusan penting yang wajib untuk dijaga. Bisukunil atrafi wal jawarihi, dengan menjaga ketenangan
anggota badan kita. Ada orang sholat pada zaman Nabi sambil lus-lus jenggotnya begini. Ya kan rata-rata orang Arab jenggotnya panjang ya. Karena urusan jenggot ini ya urusan bakat juga ya. Ada yang bakat jenggoten ya, seperti Ustaz Saiful itu ya bakat jenggoten ya. Ada juga yang tidak bakat, namanya bakat ya. Kalau ceritanya Abu Nawas itu kan pada saat Tuhan bagi-bagikan rambut itu di Timur Tengah sana ya. Jadi orang yang tinggalnya dekat-dekat Timur Tengah sana ya dapat bagian banyak. Orang Arab, orang Pakistan, orang India. Yang rumahnya jauh dari Timur Tengah ya dapatnya sedikit. Paling jauh orang Cina dapatnya nemplek di pinggir-pinggir begini. Tapi itu guyonan, tidak ada yang serius. Ada orang sholat sambil lus-lus jenggotnya begini. Kemudian Nabi mengatakan inna hadza lau khasya'a qalbuhu la khasya'a jawarihu. Orang ini sekiranya khusyuk hatinya, pasti khusyuk juga anggota badannya. Orang ini sekiranya hening hatinya, pasti hening juga anggota badannya. Lah kalau sholat usyrik aja begitu, ya mungkin salah satu indikator kurang khusyuk gitu. Fala yastaghil al-musalli qalbahu bi ayyi syai'in kharija salatihi. Maka seorang musolli, orang yang melaksanakan sholat itu jangan sampai menyibukkan hatinya untuk urusan-urusan di luar sholatnya. Itu menunjukkan tidak adanya kehadiran hati. Memang orangnya di masjid, malah di shaf yang paling depan. Tapi kalau hatinya di rumah, hatinya di pasar, hatinya di sawah, hatinya di jalan ya, itu belum dikatakan sebagai khudurul qalbi. Wala yaltafit yaminan wala shimalan la bi basarihi wala bi qalbihi. Jangan ia menoleh ke kanan ataupun ke kiri, baik pandangannya ataupun hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Qad temen aflaha bejo sapa al-mu'minuna wong-wong kang padha iman. Alladzina yaitu orang-orang yang hum mereka itu fi salatihim di dalam salat mereka khashi'un. Mafhumnya ya, bahwa khusyuk di dalam sholat adalah sumber kebahagiaan, sumber kabegjan. Qad aflaha, sungguh bahagia teman-teman bejo. Itu yang menjadi rahasia kenapa yang diminta pertama kali oleh Nabi Ibrahim itu adalah menegakkan sholat, bukan minta anak cucunya kaya raya bahwa itu nantinya diminta juga, iya, malah urutan ketiga. Tapi urutan pertama yang diminta agar anak-anaknya menegakkan sholat, karena sholat adalah masdaru kulli sa'adah, pusaran segala macam bentuk kebahagiaan. Qad aflaha ay dakhala fil falah, masuk di dalam pusaran kebahagiaan. Khashi'una ay khadi'una mutawaddi'una mutadzalliluna li 'azmatillahi azza wa jalla. Orang yang menundukkan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan Allah azza wa jalla, sehingga la yarfa'una absarahum an mawadhi'i sujudihim. Mereka tidak memalingkan pandangannya dari tempat sujud sehingga memandang ke atas, menghitung jumlah cicak yang ada di plafon, sehingga
mempertahankan pandangan kita pada tempat sujud kita adalah salah satu cara untuk menjaga kekhusyuan sholat kita. Yang kedua adalah tahsinul hay'ah, memperindah, mempercantik kondisi dirinya qabla dukhuli fi shalah, sebelum melaksanakan sholat. Hadirin, waktu saya masih SMP dulu, saya sering bermain ke tempatnya teman saya yang ada di kota. Rumah saya di desa, sementara teman saya, karena sekolah saya di kota Bangil, anak dari orang yang kehidupannya relatif berada gitu ya, dari keluarga keturunan India. Saya SMP kelas 2, kalau kelas 1 apa kelas 2 gitu. Setiap kali sholat itu saya melihat sesuatu yang tidak ada di rumah saya. Karena sholatnya di rumah, setelah wudhu teman saya ini mesti menghadap cermin, menyisir rambutnya, kemudian pakai sarung, pakai sajadah, sholat. Selesai sholat, sajadahnya dilipat, sarungnya dilipat, baru selesai. Saya perhatikan terus begitu, yang itu tidak ada di rumah saya ya. Sholat harus berangkat, selesai sholat sarungnya dibuang kan gitu, diuncal loh itu. Namanya orang desa kan beda dengan kehidupan orang kota. Terus saya tiru itu di rumah. Sebelum ke masjid ya, setelah mandi sebelum ke masjid pakai sarung, saya menghadap cermin, pakai sisir. Diperhatikan sama emak saya itu. Ditanya saya, niru sapa awakmu iki ngomong gitu. Manu mak kanca kula teng mriku. Jadi itu namanya tahsinul hay'ah, memperindah diri sebelum berangkat sholat, dan itu sedemikian kuat hadis-hadisnya. Nabi perintahkan orang mandi sebelum berangkat sholat Jumat, Nabi perintahkan orang tasawuf atau membersihkan mulut sebelum berangkat sholat, dan seterusnya. Wa hadaz zinata bi ikhtiyaril malabisin nadhifati wa ta'atturi wa tasawwuki, memilih pakaian yang bagus, yang bersih, pakai parfum untuk bapak-bapak, dan tasawwuk, membersihkan mulutnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Lanjutannya wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Quran surat Al-A'raf 31. Hei bani Adam, kenakan pakaian indahmu ketika berangkat ke masjid. Walaupun bicara tentang pakaian indah ini kan juga dipengaruhi oleh kearifan lokal ya. Kalau jenengan pakai baju koko, pakai sarung ya. Kalau boleh saya menyebut merek ya, BHS ya misalnya gitu. Karena BHS itu beda dengan cap mangga, itu kan beda. Pakai songkok nasional ya, songkok nasional. Jenengan berangkat ke masjid ganteng sudah. Ganteng, santri tulen. Tapi di tempat yang lain ya belum tentu seperti itu. Di Arab ya yang disebut pakaian indah menuju sholat itu ya hampir tidak ada yang pakai sarung itu ya, pakai gamis ya, beda-beda. Di Turki anak-anak muda yang pergi ke masjid itu semuanya pakai jas ya. Tidak ada, jarang, sangat jarang yang pakai kopiah. Pemuda-pemuda di Iran kalau ke masjid hampir tidak ada yang pakai kopiah, pakai jas. Tapi rata-rata pakai jas mereka pergi ke masjid. Karena semacam di Iran itu kan ada pakaian ya yang misalnya begini, di tempat kita ini kalau orang wisuda kan pakai toga ya. Itu artinya kalau orang jalan-jalan ini kemudian pakai toga kan jadi dianggap karnaval ya. Dianggap karnaval. Nah di sana itu ada pakaian khas, ada kopiah khas
Ya termasuk para mufti di negara-negara Timur Tengah itu kan pakai kopiah khas. Yang itu dipertahankan sejak zaman Turki Utsmani sampai sekarang. Yang orang biasa itu tidak mau memakainya. Wong saya bukan mufti kok. Nah kalau itu di tempat kita tidak ada seperti itu, karena memang tidak ada semacam hierarki keulamaan kan tidak ada di Indonesia ini. Ya. Mau apa namanya ketua MUI ataupun imam besar musola di RT itu, ya kopiahnya ya sama ya, kopiah hitam, tidak ada perbedaan. Ya mungkin lebih egaliter begitu ya. Yang ketiga, qada'ul hajati wal hawaijil hammati qabla shalah. Menyelesaikan hajat-hajat manusiawi sebelum sholat. Misalnya keinginan yang kuat untuk makan, untuk minum, makanya ada istilah ta'jil bagi orang yang berpuasa. Makan dulu, minum dulu sebelum sholat maghrib, namanya ta'jil, yang maknanya adalah menyegerakan. Cuma dalam masyarakat kita ta'jil itu bukan menyegerakan berbuka, tapi berbuka ronde pertama. Takjilnya itu nogosari papat, kolok sak mangkok kawedhe, ngono ngomong durung buka. Kula dereng buka mak, lha kok mang le niku lak takjil mak, niku takjil niku. Padahal takjil itu menyegerakan berbuka gitu. Ya, tapi ya sudah umum dalam masyarakat kita, takjil itu bukan menyegerakan berbuka, berbuka ronde pertama. Karena kalau belum ketemu nasi, durung mangan kalau ketemu nasi. Karena kita memang pemangsa nasi. Makanya Nabi itu ya pernah bilang, aulim walau bisyatin, dirikanlah walimah nikah itu loh, walaupun hanya seekor domba. Itu kan menunjukkan kecil sekali seekor domba itu. Tapi kalau di kampung kita, anu rek ono wong slametan, oh boleh wedhus mang, lak gede-gedean nih. Karena pada zaman Nabi orang itu makan daging. Kambing 1 ekor dimakan 10 orang ya habis makan daging. Kita kan tidak makan daging, makan nasi. Dagingnya sak driji, sekono sak piring nunjung, dodone digamyorno sak cebok. Ya mesti aja 1 ekor kambing cukup untuk 100 orang. Kalau modelnya begitu. Anu gulai kambing. Ya tapi wujudnya itu sak driji dagingnya itu. Segone numpuk, dodone sak cedok ya. Durung apa-apa wis kewareken sego. Lagi itu suruh balapan Melayu sama orang barat, yo gak ngatasi Pak, gak ngatasi. Saya punya teman itu pelatih Persibaya, pernah jadi pelatih Persibaya, namanya Muhammad Nizar Ali Drus, orang anak Bangil, teman SMA. Bawa pasukan ya mau bertanding di luar pulau itu sebelum berangkat diperiksa kopernya. Ojo sampai ada pemain bola yang nyingitno mie instan. Mung bal-balan mangane mie instan. Ya gak kuat Melayu. Makan itu bubur daging, ndak ada nasinya. 1 hari 3 kali. Yang ndak terbiasa muntah-muntah Pak itu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu, katanya Aisyah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, la sholata bi hadratit ta'am, tidak ada sholat di hadapan makanan. Makan dulu, takjil dulu, baru sholat. Lebih baik makan memikirkan sholat daripada sholat angen-angen makanan. Wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan, tidak pula orang itu sedang menahan 2 keinginan, maksudnya buang air atau buang angin.
Kalau memang pengen buang air dulu. Kalau memang pengen buang angin, tuntaskan dulu. Baru kemudian masuk sholat. Jangan sampai kita sholat kemudian menahan. Nah, itu pasti akan mengganggu kekhusyuan kita. Imam kok sawe temen ini selak gak kuat. Begitu salam langsung loncat. Tapi kalau kita sudah sholat, harus dipertahankan, karena sholat itu tidak boleh dengan alasan apapun, tidak boleh dibatalkan. Jangankan itu, gempa bumi itu tidak boleh membatalkan sholat. Orang harus tetap dalam sholatnya, namanya sholat khauf. Dulu waktu gempa Jogja itu ada mahasiswa sholat subuh, kan gempanya subuh itu terjadi gempa, teman-temannya lari, yang sholat neruskan sholatnya. Ya akhirnya meninggal dalam sholat karena keberuan bangunan. Ya sebenarnya kalau dia ngerti, kan dia harus lari dan lanjutkan sholatnya itu di tempat aman, tidak batal sholatnya. Dia lanjutkan sholatnya di tempat aman, karena termasuk sholat khauf, takut kena tertimpa bangunan tadi. Yang keempat, luzumus sakinati wal wiqari wal hudu'i wal anati indal iqbali li'ada'is shalah. Menjaga ketenangan, menjaga ketentraman ketika berangkat menuju sholat. Bapak ibu orang itu bahagianya sendiri-sendiri. Lah memang berangkatnya mepet, pengennya takbiratul bersama imam, ya tidak bisa. Sehingga jangan karena misalnya mengejar supaya bisa menangi takbiratulnya ihram, dibelani lari-lari dan seterusnya, tidak boleh oleh Nabi. Tidak ada masalah. Pahalanya tetap pahala jamaah. Idza uqimatis shalah, apabila ditegakkan sholat, fala ta'tuha, janganlah kamu mendatanginya, wa antum tas'auna, dalam keadaan lari-lari kecil, melaku nginclik bahasa Jawanya. Waktuha, dan datangilah sholat itu, wa antum tamsyuna, kalian jalan, jangan lari. Wa alaikumus sakinata, dan jagalah ketenangan. Lah ini yang penting. Fama adraktum fasallu, yang kamu dapatkan laksanakan sholat itu. Wa ma fatakum fa'atimu, yang kamu terlewatkan sempurnakan, tidak ada masalah. Sehingga dilarang oleh Nabi berangkat sholat dalam keadaan tergopoh-gopoh, apalagi kemudian sambil lari. Tenang saja, bagiannya sendiri-sendiri, dan tetap dapat pahala sholat berjamaah. Fama adraktum fasallu, yang kamu dapatkan itu, yaitu laksanakan sholat. Dapatnya 2 rakaat bersama imam, yaitu yang laksanakan. Wa ma fatakum fa'atimu, yang terlewatkan ya sempurnakan. Maka tugas orang yang tertinggal sholat itu adalah menyempurnakan yang terlewatkan itu. Semua orang yang terlewatkan sholatnya punya tugas menyempurnakan sholatnya tadi. Sehingga jangan kemudian membuat semacam berjamaah lagi di antara orang-orang yang masbuk gitu. Menyalahi hadis ini. Tugasnya tidak ada lain kecuali menyempurnakan yang terlewatkan tadi. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Masih tentang adab sholat. Tajannubul iltifat asna'is sholat. Ya kalau ini memang kan begini ya, di Indonesia ini pelajaran sholat yang kita terima itu sangat dipengaruhi oleh mazhab Syafi'i, sehingga sholat itu diajarkan sedemikian ketat dan indah. Misalnya waktu kecil kita diajari kitab Safinatun Najah, bahtera keselamatan.
itu dikatakan gerak 3 kali bisa membatalkan sholat, kan gitu ya. Saking hati-hatinya, sehingga sampai kalau kita gatel itu tidak berani ngukur, tidak berani, harus 1 kali seret itu terhitung 1 karena tidak mutawaliyat ya. Kalau seret oh batal sholatmu ping 3, harus seret 1 terhitung 1. Itu kan maksudnya supaya tidak umek gitu, supaya tidak umek badan itu. Ya memang tidak ada hadisnya, tapi itu diambil dari universalitas ajaran di dalam sholat. Jangan kemudian didik gak ono dalil. Dalilnya apa? Ya dalil supaya menjaga ketenangan saat sholat itu, kemudian dirumuskan seperti itu. Nah, dikatakan tajannubil iltifat asna is-shalat, asna as-shalah, ya. Menjauhi tolah-toleh pada saat sholat. Fa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati bis shalah. Aisyah mengatakan aku pernah bertanya kepada Nabi tentang orang sholat tolah-toleh. Bisa tolah-toleh itu kan bisa noleh ke kanan, bisa noleh ke kiri. Faqala, Nabi menjawab, huwa ikhtilasun yakhtalisu syaiton min sholatil abdi. Itu adalah proses mengambil secara cepat itu loh. Seperti semacam mencopet itu loh. Di mana setan ya memalingkan seseorang secara cepat seperti orang nyopet gitu di dalam sholatnya. Seharusnya seseorang itu kan fokus di dalam sholatnya, yang pada poin sebelumnya kita katakan harus menjaga pandangannya pada tempat sujudnya. Tapi bisa saja syaitan mengganggunya sehingga dia tolah-toleh di dalam sholatnya ya. Al-hadis rawahul Bukhari. Baiklah hadirin, ini yang bisa kita sampaikan pada kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kelebihan ataupun kekurangan. Nasrun minallahi wa fathun qaribun basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.